Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Amin dengan NIM 105191101824. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami atau kelompok 3 yang berjudul Prinsip, Asas, Landasan, dan Orientasi serta Ruang Lingkup Bimbingan dan Konseling. Dan langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu bagian A, prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling, yaitu konselor membantu konseli agar memperoleh suatu perspektif tentang masalah khusus yang dialaminya, kemudian membantunya untuk menilai atau mengkaji berbagai alternatif strategi kegiatan yang memungkinkan konseli mampu merespon minat atau keinginannya secara konstruktif. Kemudian konselor harus merasa puas dalam membantu konseli mengatasi masalahnya. Konselor menggunakan keterampilan untuk membantu konseli dalam upaya mengembangkan keterampilan konseli dalam mengatasi masalah dan keterampilan hidupnya. Adapun prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling didasarkan pada pengakuan terhadap ilmuwan dan harga diri konseli dan atas hak-haknya untuk mendapatkan bantuan. 2. Bimbingan dan konseling merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan. Artinya bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan. 3. Bimbingan dan konseling harus respek terhadap hak-hak setiap konseli yang meminta bantuan atau layanan. 4. Bimbingan dan konseling bukan prerogatif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui kerjasama yang masing-masing bekerja berdasarkan keahlian atau kompetensinya sendiri. 5. Fokus bimbingan dan konseling adalah membantu konseli dalam merealisasikan potensi yang dimilikinya. 6. Bimbingan dan konseling merupakan elemen penting yang bersifat individualisme, personalisasi, dan sosialisasi. Selanjutnya bagian B, asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, terdapat kaidah-kaidah yang harus diterapkan dan dapat menjamin efisiensi dan efektivitas proses dan hasil-hasilnya. Kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas. Apabila asas-asas tersebut diikuti dan terselenggara dengan baik, diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang klien yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Kemudian asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni klien sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya,
mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Selanjutnya, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan klien dalam kondisinya sekarang. Selanjutnya, asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan klien yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Selanjutnya, asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya, asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Kemudian asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Selanjutnya bagian C, landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling adalah dasar atau pijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar memiliki arah, tujuan, dan prinsip yang jelas. Landasan ini membantu konselor memahami manusia secara utuh, serta bagaimana membantu individu berkembang optimal sesuai potensi dan lingkungannya. Landasan pertama yaitu landasan yuridis. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan tertulis mengikat juga berlaku bagi masyarakatnya. Semua hal yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berhubungan dengan Sistem Pendidikan Nasional sampai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 berhubungan dengan BK pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah layanan bimbingan konseling berdasar nilai luhur filsafat. Filsafat adalah induk semua ilmu. Dengan berfilsafat, maka seseorang pasti menjunjung tinggi kebenaran dan kebijaksanaan. Cabang filsafat juga tidak lepas dari etika, logika, dan estetika. Semua hal tersebut adalah dasar-dasar bagi konselor. Yang ketiga, landasan religius. Landasan religius untuk BK seharusnya memposisikan klien atau konseli sebagai makhluk Tuhan. Konselor juga wajib menetapkan profesi sebagai medan amal ibadah. Selanjutnya, landasan psikologis. Seorang konselor harus paham tiap perilaku manusia pasti punya makna yang wajib kamu tebak. Perilaku manusia juga selalu ada motifnya, juga berhubungan dengan fenomena masa lalu. Kelima, landasan sosial. Konselor juga harus peka terhadap adat dan kebudayaan yang sangat sensitif dan dijunjung masyarakat tertentu. Guru konselor yang bekerja pada lembaga pendidikan multikultural misalnya harus paham tentang landasan sosial, paham bahwa masing-masing individu pasti memiliki fanatisme. Yang keenam, landasan pedagogis. Landasan bimbingan konseling berikutnya itu landasan pedagogis, di mana tujuannya adalah untuk mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dengan berprioritas pada long life education dan education for all. 7. Landasan teknologi informasi. Dalam hal ini, seorang guru BK sebaiknya tidak boleh gagap tentang fenomena teknologi informasi modern.
Guru BK harus paham dan mampu mempraktekkan berbagai pendekatan dalam menguasai teknologi informasi, supaya tidak kalah unggul dengan para siswa yang menyebabkan siswa menjadi apatis. Mungkin cukup sekian dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Saudara Ihsan Fatur Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Amirul Amin, yaitu D. Orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling adalah titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap kliennya. Berikut beberapa jenis orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, orientasi perorangan. Orientasi perorangan bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangan pada siswa secara optimal. Contohnya seperti berfokus pada satu orang saja. Yang kedua, orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bidang bimbingan dan konseling menekankan peran perkembangan yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada diri individu di masa yang akan datang. Yang ketiga, orientasi permasalahan. Orientasi masalah secara langsung bersangkut paut dengan fungsi dan fungsi pengetasan. Fungsi pencegahan menghendaki agar individu dapat terhindar dari masalah yang mungkin membebani dirinya, sedangkan fungsi pengetasan menginginkan agar individu yang sudah terlanjur mengalami masalah dapat terentaskan masalahnya. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan konseling, ruang lingkup biasanya distandarkan dalam beberapa segi yang berbeda, karena bimbingan konseling pun dapat dilihat dari berbagai macam segi, dari mulai pelayanan, fungsi, dan sebagainya. Sini kita ada beberapa poin, yaitu yang pertama, segi pelayanan. Dari segi pelayanan sendiri, bimbingan konseling akan lebih berfokus sebagai konselor, baik konselor pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, segi sasaran. Dalam segi sasaran, bimbingan konseling memiliki dua sasaran, yaitu individu dan kelompok. Yang ketiga, segi fungsi. Ruang lingkup bimbingan konseling pun memiliki fungsi khusus. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi ini dimaksud untuk memberikan pencegahan pada kondisi klien agar tidak memburuk kondisinya. Fungsi yang ketiga yaitu pengetasan. Fungsi ini dimaksud untuk menyelesaikan masalah klien menggunakan kekuatan dari dalam klien, sehingga tidak menggunakan metode fisik. Yang keempat, segi karir dan pendidikan. Dalam karir dan pendidikan pun terdapat ruang lingkup khusus untuk bimbingan konseling ini. Misalnya, dalam pendidikan akan lebih bertumpu pada pengembangan prestasi, kemampuan belajar, pergaulan, dan pendidikan siswa. Sedangkan dalam bidang karir akan berfokus terhadap para pekerja, yaitu membantu pekerja untuk mengembangkan potensi dan motivasinya. Yang kelima atau yang terakhir, segi sosial dan budaya. Segi terakhir ini adalah dalam sosial budaya. Dalam segi ini, bimbingan konseling biasanya memberikan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan hubungan sosial terhadap suatu individu atau kelompok. Jadi itulah pemaparan materi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sosial yang bertujuan membantu individu memahami diri, mengatasi permasalahan,
serta mengembangkan potensi yang dimiliki agar pelaksanaannya efektif. Kegiatan bimbingan dan konseling harus berlandaskan pada prinsip, asas, dan landasan yang kokoh serta memperhatikan orientasi dan ruang lingkupnya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.